Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Mesya Putri. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 teman saya yang lainnya, yaitu Lia Hidayah, Fatih Ilhamsyah, dan Salsabila Lufia Amanda. Kami berasal dari kelompok 7 mata kuliah Psikologi Orang Dewasa, program studi Bimbingan dan Konseling Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membahas materi tentang mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, bahaya personal, dan sosial. Baiklah, langsung saja kita simak penjelasannya. Saya akan membahas materi mengenai perubahan minat pribadi dan sosial yang terjadi pada usia dewasa dini. Untuk minat pribadi, yang pertama yaitu penampilan, dimana ketika orang tumbuh dewasa, baik pria maupun wanita telah belajar untuk menerima perubahan fisik yang mereka dapat dan telah tahu bagaimana cara untuk memanfaatkannya, sehingga mereka tahu bahwa penampilan yang baik adalah suatu potensi yang kuat dalam pergaulan. Yang kedua yaitu simbol kedewasaan, di mana orang dewasa dini biasanya menunjukkan bahwa dia bukan remaja lagi, namun sepenuhnya orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu kesehatan, waktu dan status, di mana tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga hal ini merupakan minat utama dari seseorang yang telah memasuki usia dewasa dini. Untuk minat sosial, terdapat beberapa perubahan, yaitu diantaranya perubahan dalam peran serta sosial, perubahan dalam persahabatan, perubahan dalam kelompok sosial, popularitas, dan kepemimpinan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bahaya personal dan sosial pada masa dewasa awal. Terdapat berbagai bahaya, baik bahaya yang sifatnya personal maupun sosial yang terjadi pada masa dewasa awal. Penyebab terjadinya bahaya pada masa dewasa awal ini adalah ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Kegagalan dalam menguasai tugas-tugas perkembangan ini menyebabkan kegagalan dalam memenuhi harapan sosial yang dalam beberapa aspek dapat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial individu. Berbagai bahaya personal maupun sosial yang terdapat pada masa dewasa dini yaitu bahaya fisik. Bahaya fisik yang terjadi pada masa dewasa dini juga tidak jauh berbeda dengan bahaya fisik pada masa kanak-kanak atau remaja. Bahaya fisik tersebut diantaranya adalah 1. Cacat fisik, 2. Kesehatan badan, dan ketiga itu penampilan kurang menarik. Akibat dari bahaya fisik ini adalah datangnya perasaan frustasi dan ketidakpercayaan diri. Selain itu, bahaya fisik ini pun dapat mempersulit seseorang dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hambatan keagamaan. Yang ada 2 hambatan keagamaan yang penting pada masa dewasa ini, yaitu yang pertama berhubungan dengan penyesuaian dengan nilai atau kaidah agama baru yang menggantikan agama yang dianut keluarganya pada masa kanak-kanaknya. Orang dewasa muda tertentu menerima agama baru karena agama ini tampaknya lebih sesuai dengan minat dan keyakinan pribadi mereka dibandingkan agama keluarganya. Orang dewasa muda lainnya menerima agama baru ketika mereka menikah dengan tujuan menyenangkan hati pasangan mereka atau keluarga pasangan itu. Apapun alasan untuk menerima agama baru tersebut, sudah tentu akan ada masalah penyesuaian yang berhubungan dengan tata cara ibadat agama baru itu. Yang kedua, terjadi pada perkawinan campuran, jika keluarga pasangan itu mendesak mereka agar menerima salah satu agama. Bahkan jika orang muda tidak begitu tertarik pada agama apapun, mereka menolak membiarkan orang lain atau salah satu pihak mendiktekan ajaran agama mana yang wajib mereka imani. Mereka juga menolak implikasi bahwa agama mereka lebih inferior dari agama pasangan mereka. Tuntunan menganut agama baru tentu secara implisit mengisyaratkan bahwa agama yang satunya kurang baik. Perkenalkan, saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang bahaya sosial dan bahaya peran seks. Bahaya sosial. Banyak orang pada masa dewasa dini mengalami hambatan yang sifatnya sosial.
3 diantaranya adalah yang umum terjadi pada masa dewasa dini. Yang pertama itu ada hambatan untuk bergabung dengan kelompok sosial tertentu yang cocok dengan dirinya. Yang kedua, adanya rasa tidak puas dengan peran yang harus dimainkan dalam memenuhi harapan kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu adanya mobilitas sosial yang mengharuskan mereka untuk menyesuaikan dengan lingkungan baru. Kemudian ada bahaya peran seks. Pada masa dewasa dini ini, seorang wanita cenderung untuk merasa lelah dan terperangkap dengan apa yang sedang dihadapinya sebagai seorang ibu rumah tangga. Dia harus mengurusi segala yang ada di rumah, serta harus mengalami konflik dengan mendahulukan karir suami. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai mobilitas sosial, penyesuaian peran seks, bahaya personal dan sosial. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.